Akhirnya sidang perdana Sekjen PDIP Hasto Kristianto digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 14 Maret 2025. Sidang ini menjadi titik terang dalam proses hukum yang sempat terhalang karena Hasto menolak untuk memenuhi pemanggilan dari KPK. Proses hukum yang dihadapi Hasto ini melibatkan dua dugaan besar, yaitu suap dan perintangan penyidikan. Kasus ini berkaitan dengan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan serta buron KPK Harun Masiku yang hingga kini masih dalam pencarian. Sidang ini bukan hanya menarik perhatian karena keterlibatan tokoh politik besar seperti Hasto, tetapi juga karena drama politik yang mengiringinya. Pihak Hasto sudah mengajukan pra-peradilan untuk menggugurkan statusnya sebagai tersangka. Namun pada tanggal 13 Februari 2025, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, menolak permohonan tersebut. Dalam putusannya, Hakim menyatakan bahwa permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto Kristianto dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, status tersangka Hasto tetap sah dan proses hukum yang dijalani oleh Hasto tetap berlanjut. Sebelum sidang dimulai, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan sejumlah kader partainya untuk menunjukkan solidaritas terhadap Hasto. Instruksi Megawati kepada kader-kader PDIP untuk turun ke bawah, mendekati masyarakat dan memberikan dukungan penuh kepada Hasto yang akan menjalani sidang pembacaan dakwaan. Instruksi ini bukan sekedar bentuk dukungan, melainkan juga ditafsirkan sebagai strategi politik PDIP untuk menguatkan narasi bahwa Hasto sedang dikriminalisasi oleh pihak-pihak tertentu. Solidaritas dari PDIP ini bisa dipahami sebagai upaya untuk menghindari stigmatisasi terhadap partai, serta menjaga citra Hasto sebagai tokoh yang mungkin menjadi korban dari proses hukum yang tidak adil. Namun, upaya politik yang dilakukan oleh PDIP dalam mendukung Hasto dengan menginstruksikan kader-kader partai untuk memberikan dukungan publik dapat menimbulkan persepsi negatif di mata masyarakat. Di tengah proses hukum yang sedang berlangsung, langkah ini dapat dianggap sebagai tekanan terhadap independensi lembaga hukum karena menghadapkan lembaga peradilan dengan opini masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa hukum bisa dipengaruhi oleh kekuatan politik yang besar yang justru dapat mencoreng wajah independensi lembaga peradilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa PDIP sebagai partai besar yang berkuasa memiliki pengaruh politik yang kuat. Oleh karena itu, solidaritas yang mereka tunjukkan terhadap Hasto bisa dipahami sebagai bentuk kesatuan dalam menghadapi serangan terhadap salah satu tokohnya. Namun ketika dukungan tersebut disampaikan secara terbuka dan terorganisir, publik dapat merasa bahwa ada upaya untuk mempengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung. Proses hukum yang objektif dan tidak terbebani tekanan politik sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Meskipun ada upaya politis untuk mendukung Hasto, keputusan hukum harus tetap didasarkan pada bukti-bukti yang ada, bukan pada tekanan atau solidaritas politik. Dalam hal ini, Hasto tetap harus menghadapi dakwaan atas dugaan suap terhadap Wahyu Setiawan dan perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku. Sidang ini akan menentukan apakah Hasto benar-benar terlibat dalam tindakan ilegal atau apakah klaimnya bahwa dirinya adalah korban kriminalisasi dapat dibuktikan. Pada titik ini penting untuk dicatat bahwa narasi yang dibangun oleh Hasto yang menyatakan bahwa dirinya sebagai korban kriminalisasi bukan sekedar klaim pribadi. Sebaliknya, ini adalah bagian dari strategi politik yang bertujuan untuk mempengaruhi persepsi publik. Jika pengadilan akhirnya menyatakan Hasto bersalah, ada kemungkinan sekelompok orang akan menganggap pengadilan tersebut tidak berjalan dengan baik dan bahwa keputusan itu dipengaruhi oleh kekuatan politik.
Namun, jika Hasto dibebaskan, ini juga bisa menjadi narasi yang mengatakan bahwa pengadilan takut dengan tekanan massa yang besar dari PDIP dan pendukungnya. Narasi seperti ini berpotensi merusak persepsi publik terhadap independensi lembaga peradilan, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum lebih fokus pada tekanan eksternal dan bukan pada fakta dan bukti yang ada. Hal ini bisa mengarah pada ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan menyebabkan keraguan besar di masyarakat mengenai integritas lembaga peradilan Indonesia. Oleh sebab itu, narasi seperti itu berbahaya dan mengancam terwujudnya keadilan yang tidak memihak. Sidang Hasto Kristianto ini menjadi sebuah panggung besar yang menggambarkan betapa rapuhnya keseimbangan antara hukum dan politik di Indonesia. Di satu sisi, ada upaya untuk membangun narasi bahwa Hasto sedang menjadi korban dari kriminalisasi. Sementara, di sisi lain, proses hukum tetap berlanjut untuk menguji kebenaran tuduhan yang diajukan. Pada akhirnya, yang akan menilai jalannya proses ini adalah rakyat Indonesia yang tentunya menginginkan keadilan dan transparansi dalam setiap proses hukum. Hasto Kristianto sebaiknya tidak memframing dirinya sebagai korban atau berusaha memainkan peran sebagai pihak yang terkriminalisasi dalam kasus ini. Alih-alih mengandalkan narasi negatif atau menggugah simpati, yang lebih bijak adalah menjalani proses peradilan dengan jujur dan transparan, membawa bukti yang kuat, serta mendatangkan saksi-saksi yang relevan. Rakyat Indonesia tentu akan menilai sendiri jalannya proses hukum ini, dan jika Hasto memang tidak bersalah, maka ia akan dibebaskan dengan sepatutnya. Namun jika sebaliknya, sistem hukum yang adil harus mampu memberikan keputusan yang tepat. Yang lebih penting adalah menjaga wajah pengadilan agar tidak tercoreng oleh narasi kriminalisasi yang justru bisa merusak integritas lembaga peradilan tersebut. Proses hukum ini harus berjalan dengan sebaik-baiknya. Apapun hasilnya harus diterima dengan lapang dada demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Sudah terlalu banyak drama politik yang disajikan kepada khalayak. Para politisi seringkali memainkan peran sebagai korban ketidakadilan. Tentu saja, setiap orang berhak membela diri jika dia merasa dirugikan, dan proses itu bisa dilakukan di pengadilan. Narasi yang mengganggu proses peradilan dengan tekanan atau untuk mendapatkan simpati publik seandainya pengadilan memutus bersalah, itu tindakan yang kekanak-kanakan. Hadapi saja proses hukum itu dengan kesatria, keluarkan bukti untuk menyangkalnya, tak perlu kebanyakan drama.